Ini agak beda loh dengan para loyalis Anies di Jakpro dan TGUPP misalnya. Kalau mereka mati-matian membela Anies karena soal cuan. Mereka mungkin bermimpi kalau Anies bisa terus bertahan, apalagi jadi presiden, mereka akan kaya raya. Atau juga ormas-ormas yang hidup dari dana hibah DKI. Mereka sih akan pasang badan buat Anies ya karena fulus. Yang kasihan adalah para pendukung Anies yang cuma orang biasa-biasa saja. Mereka akan terus mengingkari kesimpulan bahwa Anies pemimpin yang bodoh karena itu akan membuat mereka sendiri nampak bodoh. Dan orang-orang ini akan terus hidup dalam kebodohannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan lebih jauh, mereka hanya akan bergaul dengan sesama pendukung Anies. Para ahli menggunakan istilah echo chamber mengenai gejala itu. Jadi para pendukung Anies akan berkumpul dalam satu gua dan gema suara yang mereka dengar hanyalah suara yang muji-muji Anies. Tapi apakah itu berarti tidak ada gunanya sama sekali untuk membongkar kebobrokan Anies? Tentu saja tidak begitu juga. Justru karena kita tahu betapa sulitnya untuk menyadarkan orang tentang kesalahan mereka, pembongkaran Anies ini harus disampaikan terus-menerus. Dalam hal ini kita sebaiknya paham bahwa pendukung Anies pun banyak levelnya. Ada yang diehard, ada yang moderat, ada yang masih rasional. Dengan kaum diehard seperti pendukung 212, tak ada satu kata pun yang bisa mengubah mereka. Kiasan paling tepat mengenai mereka adalah pikiran mereka sudah tertutup, mata mereka buta, telinga mereka tuli. Tapi dengan mereka yang berada di level lebih moderat, kebenaran perlu disampaikan berulang-ulang. Tidak semua orang akan berubah, tapi membuka mata sebagian dari mereka saja sudah lebih dari cukup. Di Jerman di era Nazi berkuasa ada seorang menteri propaganda bernama Joseph Goebbels. Saya rasa orang ini yang menginspirasi tim komunikasi Anies. Goebbels pernah bilang, kebohongan kalau cuma disampaikan satu kali akan berhenti sebagai kebohongan. Tapi kebohongan yang diulang-ulang berkali-kali akan menjadi kebenaran. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Orang-orang Anies akan terus menyebarkan kebohongan berulang-ulang. Tapi kita bisa melawannya dengan menyebarkan kebenaran berulang-ulang. Kita tidak punya pilihan. Mudah-mudahan bila kita konsisten dan intensif menyebarkan kebenaran, akal sehat para pendukung Anies akan terbuka. Dan hanya bila mereka kembali menggunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.